ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, orang-orang muda, para sahabat-sahabat Tuhan, salam kerahiman untuk kita semua. Hari ini satu cerita yang menarik dalam Injil bicara tentang melihat. Murid-murid melihat Tuhan dan mereka bersuka cita. Tadinya mereka takut, tidak ada damai di hati. Begitu melihat Tuhan, mereka bersuka cita. Mereka bergembira, ketakutan sirna sama sekali. Thomas melihat Tuhan. Tuhan mengundang dia. Masukkan jarimu ke dalam luka-lukaku. Raba luka-lukaku ini. Aku sekarang ini yang engkau raba lukaku. Yang engkau pegang lambung yang masih ada bekas. Itu sama yang kemarin aku disalib itu. Dan Thomas yang melihat itu berlutut dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas mengucap satu kali dua kata, Tuhanku dan Allahku. Yang di depan matanya ini adalah Tuhannya yang kemarin minggu lalu disalibkan. Tetapi dengan melihat Tuhan ini, dia juga melihat Allah Bapa di sorga. Karena Tuhan Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia juga melihat Bapa. Saudara-saudari seiman. Hidup kita sekarang menurut Santo Paulus, kita bukan hidup karena melihat, tetapi hidup karena percaya. Sebelum Santo Paulus mengungkapkan kata-katanya ini, cerita-cerita tentang kebangkitan sudah memberitahu kepada kita kata-kata Paulus itu adalah benar. Hidup kami bukan dari melihat, tetapi dari percaya. Siapa yang menjadi contoh bahwa tidak melihat tetapi percaya? Siapa yang menjadi contoh ketika Yesus berkata kepada Thomas, engkau percaya karena melihat. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Siapa yang menjadi contoh? Itu adalah murid yang dikasihi Yesus. Santo Yohanes. Ingat cerita pada hari Minggu Paskah pertama itu. Ketika Maria Magdalena ke kubur dan dia melihat makam sudah kosong. Dia berlari beritahu kepada para murid dan dua orang berlari ke kubur. Satu adalah Petrus, satu adalah Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan. Petrus melihat kenyataan di makam. Sebelum dia melihat itu, Yohanes sudah lebih dulu. Dikatakan dalam Injil, Yohanes berlari lebih cepat. Maka dia lebih dulu sampai di kubur. Dan dikatakan dia percaya melihat makam kosong. Dia percaya. Dia tidak melihat Tuhan Yesus. Dia hanya melihat makam yang kosong. Dan dia percaya. Ini. Berbahagialah orang yang tidak melihat. Yohanes tidak melihat Yesus. Tetapi dia percaya. Maka ketika mereka kumpul
dan Tuhan berkata kepada Thomas, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Pasti hati Yohanes berbunga-bunga karena dia sudah melakukan itu. Dia tidak melihat Tuhan, tetapi dia percaya Tuhan sudah bangkit. Saudara-saudari seiman dalam Tuhan, pertanyaan bagi kita hidup di zaman sekarang. Murid-murid zaman dulu mereka melihat Tuhan. Thomas meraba luka-lukanya. Murid-murid masih dengar Tuhan Yesus berbicara, menyapa mereka, makan sama-sama mereka. Minta kamu ada laukah? Tuhan masih berkomunikasi dengan mereka. Mereka bertatapan muka. Kita, Paulus berkata, hidup kita bukan dari melihat, tetapi dari percaya. Pertanyaan bagi kita, di manakah kita bertemu dengan Tuhan? Kita ini, umat beriman pada zaman ini sangat berbahagia. Kenapa? Karena dimanapun kita berada, di setiap saat perjalanan hidup kita, kita bertemu dengan Tuhan. Pada waktu zaman murid-murid, Tuhan belum pergi kepada Bapa. Mereka melihat dia dari mata ke mata. Tetapi setelah dia pergi kepada Bapa dan hari ini dia menghembus mereka dengan anugerah dari Bapa, yaitu Roh Kudus. Yesus sudah bersatu dengan Bapa dan dia memberi kekuatan kepada para murid. Itulah saatnya Tuhan Yesus tidak lagi tersekat dengan ruang dan waktu. Dimanapun kita berada, kita dapat bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan sudah mengatakan ini pada waktu dia bertemu dengan wanita Samaria. Akan tiba waktunya orang akan menyembah Allah bukan di Yerusalem. Bukan di gereja-gereja terkenal. Bukan di kapel-kapel terbagus. Tetapi orang akan bertemu dan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi kita amat berbahagia, terutama kata-kata Tuhan sendiri, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Iman kita itulah yang harus kita benar menjadi iman yang kuat dan teguh. Dan iman itulah dengan pola kesucian yang kita olah, kita dapat bertemu Tuhan di mana saja. Saya tutup permenungan ini. Seorang anak kecil, dia tahu dengan jelas dan tepat di mana mamanya menyimpan makanan-makanan enak. Tuhan Yesus berkata bahwa kamu harus memiliki sikap hidup seperti anak kecil itu. Menjadi kanak-kanak rohani adalah sikap hidup untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Nah, sama seperti anak kecil, tahu dengan pasti di manakah mamanya menyimpan makanan-makanan enak. Kita sebagai anak-anak Allah yang hari ini terima Roh Kudus dari Allah. Karena murid-murid dihembus oleh Tuhan, terimalah Roh Kudus. Kita pada waktu pembaptisan, kita sudah terima Roh Kudus dari tangan Bapak Uskup. Pada waktu sakramen Krisma, kita terima Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita memberitahu di mana makanan-makanan enak, di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah makanan lezat untuk kita. Kristus adalah roti hidup untuk kita. Kita cari roti hidup. Bertemu dengan Tuhan artinya bertemu dengan makanan yang lezat untuk jiwa-jiwa kita.
jiwa dalam perjalanan menuju gereja bahagia, yaitu di surga. Nah, di manakah makanan enak yang dapat kita ketemu sebagai anak-anak rohani? Pertama, makanan enak itu kita ketemu pada waktu ikut misa kudus. Di situ kita bertemu dengan Tuhan. Kita mendengar Dia berfirman kepada kita. Kita mendengar kata-katanya lagi. Ambil dan makan sebab ini tubuhku. Ambil dan minum sebab inilah darahku. Di misa kudus itulah tempat dan suasana di mana kita sebagai anak-anak rohani bertemu dengan makanan enak, yaitu roti yang turun dari surga Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak tempat-tempat lain di mana kita sebagai anak-anak rohani dapat menemukan makanan enak. Pada Bunda Maria dengan doa Rosario, Rosario Bunda Maria, Rosario Korongka, Rosario Pembebasan. Itu tempat-tempat di mana kita dapat makanan enak. Pada waktu jalan salib, pada waktu kita berpantang, pada waktu kita bermati raga, orang-orang kudus yang kita tahu cerita-ceritanya, Bapak Suci kita Fransiskus, Bapak Uskup kita, para imam, ini tempat-tempat dan orang-orang yang akan memberi kepada kita makanan enak sebagai anak-anak rohani itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari seiman, mari kita melanjutkan misa kudus ini. Kita percaya bahwa dalam setiap perayaan Ekaristi Kudus, di mana saja kita bertemu dengan Tuhan. Sebagaimana perjumpaan dengan Tuhan itu membawa sukacita, damai, kegembiraan yang luar biasa. Kita harus dan selalu percaya pertemuan dengan Tuhan dalam misa kudus, dalam doa rosario, dalam misa lingkungan, dalam pendalaman iman, pendalaman kitab suci, dalam membaca kitab suci, dalam membaca cerita-cerita orang kudus, membaca buku-buku rohani, mendengar pesan dan nasihat dari Bapak Uskup, pemimpin-pemimpin gereja, Bapak Paus. Dengan semuanya itu, hati kita akan bersuka cita karena disitulah kita bertemu dengan Tuhan dan pertemuan dengan Tuhan membawa sukacita, damai, dan kegembiraan. Amin.